Elektabilitas AHY semakin nyungsep, Mahfud MD nyodok. Dilansir dari Seaword.com, nama AHY akan tenggelam disebabkan oleh berbagai konflik yang sedang menyandera dan juga kehadiran nama-nama beken dalam belantika politik tanah air saat ini. Masalah berat akan terus menghantam karir politik AHY. Dihadang berbagai persoalan di internal partai dan juga oleh terbongkarnya berbagai borok partai ataupun personal di lingkaran elit partai. Elektabilitas AHY dipastikan kian merosot atau nyungsep secara alami ataupun dipaksa oleh konflik dan persaingan politik. Kehadiran pendatang baru bisa disebut sebagai kuda hitam seperti Mahfud MD dan juga infiltrasi politik Sandiaga Uno di koalisi perubahan serta merta mengubah posisi tawar politik. AHY juga harus membereskan persoalan internal dengan Muldoko dan Anas Urbaningrum. Momok politik, gerakan pengambilan paksa Partai Demokrat kudeta dari kubu AHY dilakukan kubu Muldoko menjadi ancaman sangat serius. Bukan lagi bahaya laten, tapi secara terencana dan masif terus melakukan pemaksaan kehendak. AHY mengakui pihaknya sudah menang, sudah 16 kali pengadilan memenangkan Partai Demokrat atas gugatan hukum KSP Muldoko dan kawan-kawannya. AHY mengaku sebulan lalu, tepatnya pada 3 Maret 2023, menerima informasi KSP Muldoko dan Chun Allen Marbun masih mencoba mengambil alih Partai Demokrat. Dikatakan AHY pasca KLB abal-abal dan ilegal yang gagal total pada tahun 2021 lalu, kali ini mereka pengajuan peninjauan kembali PK di Mahkamah Agung MA Republika 3 April 2023. Ancaman AHY dan partai berikutnya datang dari pihak kubu Anas Urbaningrum. Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara PKN Gede Pasek Suardika mengatakan Anas Urbaningrum akan kembali ke dunia politik. Setelah pasca bebasnya hukuman 8 tahun, dipastikan langkah politik selanjutnya Anas Urbaningrum siap buka-bukaan soal korupsi Wisma Atlet Hambalang. Mantan Ketua PBMI siap menyinggol SBY dalam berbagai urusan politik masa lalunya. Dengan demikian, AHY dan Demokrat akan banyak waktu dan energinya untuk hadapi dan melayani tuntutan dan serangan balik kubu Anas Urbaningrum. Kuda hitam Mahfud MD. Mahfud MD menjadi momok paling menakutkan bagi melemahkan elektabilitas AHY. Yang pernah digadang-gadang mendampingi Joko Widodo dalam kontestasi Pilpres 2019, elektabilitas berhasil menyalip tokoh lama seperti AHY dan Erick Thohir. Dari hasil survei terbaru, Saiful Mujani Research and Consulting SMRC yang dirilis pada Sabtu 15 April 2023, Gubernur Jawa Tengah boleh tersenyum lagi, teratas memperoleh 26,8% suara. Ganjar hanya unggul tipis dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang sebesar 25,4%. Sementara mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebesar 16,7% lalu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 13,8%. Kejutan data dari Menko Polhukam RI Mahfud MD 41%, sementara kabar mengerikan data dari AHY terjun bebas ke 2,1%. Dalam survei sebelumnya, elektabilitas AHY masuk kelompok 5 besar capres. Justru nama Mahfud MD tidak tercatat dalam daftar barisan capres 2024. Lembaga Survei Indonesia Political Opinion mengumumkan hasil riset pemilihan calon presiden 2024 dan hasilnya Ketum Demokrat AHY berada di urutan keempat dan memiliki elektabilitas di angka 7,2%. Demikian kesimpulan dari hasil survei dirilis Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Deddy Kurnia Syahputra Rabu 26 Oktober 2022. Fenomena Mahfud MD sedang naik panggung. Menteri ini sangat lihai memanfaatkan isu dengan berani menawarkan terobosan isu yang berbeda dengan capres lain. Menariknya, Mahfud MD berani tampil sendirian dan terus melakukan perlawanan baik ditujukan ke DPR, institusi pemerintahan, bahkan berani menyentuh rekan kerjanya di jajaran kabinet Jokowi. Mahfud MD sedang berada di tengah isu korupsi dan pamer kemewahan yang dibenci masyarakat saat ini. Mahfud MD menyoal para pejabat yang terungkap di media melakukan flexing atau pamer harta secara vulgar di medsos. Aksi Mahfud MD mendapat dukungan meluas oleh masyarakat luas. Keberanian bicara terbuka dengan lantang dan vokal tentang hal itu ternyata mengundang banyak simpati dan dukungan. Mahfud MD berhasil membuat heboh di media dan jejaring media online dan WA. Media terutama TikTok dan berita online terus deras menyampaikan pesan moral dan aksi heroik seorang Mahfud MD. Pria kelahiran Madura akhirnya banjir dukungan dan simpati masyarakat luas. Mahfud MD kembali menjadi pahlawan baru bagi isu pemberantasan korupsi. Mahfud lantaran gebrakan melawan korupsi dan keinginan mengejar koruptor dengan mengungkap skandal transaksi janggal 349 triliun di Kementerian Keuangan. Juga gebrakan Kemenko Polhukam Mahfud MD tentang dugaan tindak pidana pencucian uang 349 triliun di Kemenko terus berkesinambungan untuk waktu yang panjang.
Ini bisa berkembang menjadi gerakan sosial yang mendorong perubahan signifikan bagi keadilan dan juga perubahan kepercayaan publik di sektor hukum. Pada akhirnya Mahfud MD mendapatkan pengakuan khalayak publik dan banyak elit partai melirik sebagai alternatif calon presiden. Isunya, Mahfud MD sudah banyak yang naksir termasuk Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang berkeinginan dijodohkan dengan cawapres Anies Baswedan. Kemudian muncul isu perjodohan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.